Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya lagi, yaitu Niha Naimatus Saadah dengan NIM 1262052121118 dari kelas PGMI 5E. Kali ini saya akan membahas tentang alat evaluasi pembelajaran kurikulum merdeka pembelajaran IPS MI atau SD. Materi yang pertama yaitu pengertian alat evaluasi pembelajaran kurikulum merdeka IPS SD atau MI. Alat evaluasi merupakan alat ukur untuk menilai dan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran tersampaikan kepada peserta didik. Alat evaluasi pada kurikulum merdeka harus ditentukan apakah akan dilakukan pada saat pembelajaran dan tiap menyelesaikan satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran disertai perkembangan belajar siswa atau asesmen formatif, atau pada akhir selesainya kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran atau asesmen sumatif. Kemudian materi yang kedua yaitu alat evaluasi pembelajaran kurikulum merdeka IPS SD atau MI. Alat evaluasi pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu evaluasi berbasis tes dan evaluasi berbasis non-tes. Yang pertama yaitu alat evaluasi dengan tes, yaitu tes objektif. Beberapa jenis tes bentuk objektif yaitu pilihan ganda, bentuk pilihan benar salah, menjodohkan, dan isian singkat. Kemudian ada tes non-objektif, yaitu bentuk tes uraian yang terbagi menjadi dua macam, yaitu uraian terbatas dan uraian bebas. Kemudian yang kedua, alat evaluasi non-tes, yaitu alat penilaian yang dapat digunakan adalah lembaran pengamatan atau observasi seperti catatan harian, portofolio, life skill, dan instrumen tes sikap, minat, dan lain sebagainya. Kemudian materi yang ketiga yaitu karakteristik alat evaluasi pembelajaran kurikulum merdeka IPS SD atau MI. Alat ukur yang baik adalah alat ukur yang memenuhi syarat-syarat atau kaidah-kaidah tertentu, dapat memberikan data yang akurat sesuai dengan fungsinya. Secara sederhana, karakteristik instrumen evaluasi yang baik adalah valid, reliable, relevan, representatif, praktis, diskriminatif, spesifik, dan proporsional. Kemudian materi yang keempat yaitu langkah-langkah membuat alat evaluasi pembelajaran kurikulum merdeka IPS MI atau SD. Menurut Mardapi menyatakan bahwa terdapat 9 langkah yang dilakukan dalam membuat alat atau instrumen evaluasi pembelajaran berbasis tes, yaitu yang pertama menyusun spesifikasi tes, kemudian yang kedua menulis soal tes, kemudian menelaah soal tes, kemudian setelah itu melakukan uji coba tes, setelah itu menganalisis butir-butir soal tes. Setelah itu memperbaiki tes, kemudian merakit tes, melaksanakan tes, dan yang terakhir yaitu menafsirkan hasil tes. Kemudian langkah-langkah membuat alat evaluasi pembelajaran berbasis non-tes sebagai berikut, yaitu yang pertama observasi. Observasi terbagi menjadi 3 jenis, yakni observasi langsung, kemudian yang kedua ada observasi dengan alat atau tidak langsung, yang ketiga ada observasi partisipasi. Kemudian yang kedua ada wawancara. Wawancara terbagi menjadi 2 jenis, yaitu wawancara terpimpin atau biasa disebut dengan wawancara terstruktur, dan yang kedua ada wawancara bebas atau wawancara tak terpimpin. Kemudian langkah yang ketiga yaitu angket, yaitu ditinjau dari responden yang menjawab, maka angket dapat dibedakan menjadi 2, yaitu angket langsung dan angket tidak langsung. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.